Besok peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang dilaksanakan oleh negara yang besarnya itu biasanya di Istana Negara, dan besok tetap dilaksanakan di Istana Negara. Tapi di suatu tempat yang berbeda juga dilaksanakannya, yaitu di Istana Negara Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Jadi ada dua upacara yang akan dilaksanakan esok hari. Semoga saja upacaranya akan berlangsung dengan aman, tenang, damai, seperti suasana hati kita. Tapi ada sedikit mengganjal. Kemarin ada yang sempat viral ketika anggota Paskibraka untuk perempuan melepas hijab pada saat pengukuhan, dan kemungkinan besok juga tetap akan melepas hijab. Jadi simpang siur kabar badan yang mengelola Paskibraka yang dulunya Kemenpora, lalu Kesbangpol, dan sekarang BPIP, entah apalah itu kepanjangannya, ada sedikit tekanan atau paksaan untuk melepas hijab. Sampai-sampai ada anggota Paskibraka dipanggil kembali ke daerahnya dari perwakilan Sumatera Barat. Benarkah itu? Ya, kita masih coba-coba cari tahu. Tapi hari ini ada kejadian yang lebih menguras konsentrasi dan fokus kita. Pak Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sebangsa dan setanah air. Ini permintaan kedua dari Pak Presiden menjelang akhir masa jabatannya. Ada apa ya? Kok Pak Presiden Joko Widodo sampai 2 kali meminta maaf? Pertama pada saat momen zikir bersama di Istana Negara, Jakarta. Yang kedua pada pidato kenegaraan di depan wakil rakyat MPR DPR RI. Ada apa? Coba kita simak pidato kenegaraan Pak Joko Widodo. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil, dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia emas itu.
Sebagai sesama umat muslim Indonesia, patut kita memaafkan Pak Presiden yang tak luput dari kealpaan dan kekhilafan. Tapi kalau menyadari bahwa beliau salah, pastinya beliau sudah tidak akan mengulangi kesalahan. Tapi apakah Pak Presiden Jokowi selalu mengulangi kesalahannya? Kita simak nanti di akhir tayangan konten kali ini. Sekarang kita akan mendengarkan penilaian seorang tiktokers, konten kreator, ataupun influencer, Didi, tentang makna permintaan maaf. Dan kata maaf itu sepatutnya memang kita harus ungkapkan kalau kita merasa bersalah. Ini dia, coba kita simak. Karena saat ini gue lagi ada di rumah sakit, jadi nggak boleh terlalu keras-keras ngomongnya. Karena itu saya ingin mengucapkan sepatah dua patah kata. Karena Pak Jokowi udah minta maaf, saya juga mau minta maaf untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Waktu saya dukung beliau, saya selalu dikata-katain. Waktu udah nggak dukung, saya juga tetap dikata-katain. Berarti yang salah itu saya, bukan Pak Jokowi. Karena saya baru tahu, ternyata ada rumus yang harus dipatuhi kalau mau ngedukung Pak Jokowi. Nomor 1, Pak Jokowi itu nggak pernah salah dan nggak mungkin salah. Nomor 2, kalaupun ada yang salah, balik lagi ke poin nomor 1 tadi. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia dan mohon dimaafkan. Jadi, tolong dicabut itu permintaan maafnya ya Pak. Saya tidak rela Bapak sampai harus pura-pura meminta maaf demi untuk mendapatkan simpati publik Pak. Bapak tidak pernah salah kok. Yang salah itu saya. Oke, demikian video permintaan maaf saya. Sekian dan terima kasih. Makasih. Dan inilah sejarah bangsa Indonesia. Setiap pemimpin pasti ada kebijakan, ada kekeliruan, ada kesalahan, dan ada banyak prestasinya. Sudah dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekarang kita akan menyimak sedikit ulasan dari Pak Guru Gembul tentang pembangunan IKN, tentang ambisi Pak Jokowi menancapkan legacy biar dikenang sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Ini dia sedikit liputan dari Pak Guru Gembul. Tiba malah mau bikin ibu kota baru. Dan ya akhirnya apa, si Jepangnya mundur, si investor-investor asing mundur, nggak ada yang mau kan, ya wajar loh seperti itu. Kalau kita tidak tergesa-gesa, misalkan ya, kita cari dulu investor, kalau misalkan ada baru kita umumkan gitu ya, baru kita mulai proyeknya kan baru bisa. Ini memang kan enggak, putuskan dulu baru sekarang kita keliling-keliling nyari investor siapa yang mau. Dan bahkan kemarin saking nggak adanya investor itu, saya mohon maaf ya, ada satu blunder yang mengerikan ketika Presiden menaikkan sebuah peraturan bahwa investor silahkan datang ke sini karena dipersilahkan untuk hak guna pakai selama 190 tahun. Pengusaha-pengusaha itu ditawarkan untuk minjem tanah negara selama 190 tahun. Itu mah company juga nggak sampai segitunya. 190 tahun itu berarti berapa generasi? 7 generasi, 6 generasi kan? 6 generasi artinya apa? Orang yang minjem di situ ya bukan minjem namanya, itu menjadi hak milik aja. Karena orang umurnya berapa tahun sih jadi hak milik aja gitu. Itu sampai ditawarkan segitunya hanya demi mendapatkan investor, tapi tetap investornya nggak ada. Ya sekali lagi ya wajar, mereka tuh waras, investor itu waras gitu. Gimana ceritanya mereka mau menggelontorkan uang tapi untuk investasi jangka panjang, maksudnya dapat duitnya tuh dalam puluhan tahun berikutnya gitu, balik modalnya tuh dalam puluhan tahun berikutnya gitu, dalam kondisi pada waktu itu sedang COVID gitu. Nah makanya yang jadi pertanyaannya itu adalah kenapa kita maksain banget dengan proyek itu gitu. Jangan-jangan, tapi ini mah jangan-jangan ya, bukan apa gitu, jangan-jangan pernyataan Pak Rocky Gerung itu benar gitu. Jadi maksudnya Pak Jokowi itu ini mah ambisi pribadinya agar dirinya memiliki legacy, agar dirinya itu bisa diingat sampai akhir zaman bahwa dirinya lah yang mendirikan IKN gitu. Itulah sebabnya didirikannya pas masa periode kedua Pak Jokowi, keingetan oh langsung aja gitu ya, dan harus diselesaikan sebelum masa jabatannya usai gitu.
Mungkin gitu. Jadi nanti kan sekarang hiruk pikuknya, kontroversinya, rebutan tanahnya, sengketanya, kemudian analisis lingkungan dan sebagainya sekarang, tapi nanti kan Pak Jokowi akan dikenang sepanjang masa sebagai orang yang memindahkan ibu kota di Indonesia. Mungkin gak sih kayak gitu ya, jangan-jangan seperti itu. Soalnya ini terdesak banget, tetapi yang dipakai itu adalah anggaran negara, anggaran rakyat. Nah, karena di sini banyak kebingungan, banyak spekulasi, banyak pertanyaan-pertanyaan, sampai kemarin pun ada puncak pertanyaan, itu Pak Bambang sama Pak Doni yang jadi tukang IKN itu kan mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Nah, ini yang aneh. Ada dugaan bahwa mereka mengundurkan diri dan atau dipaksa mengundurkan diri itu karena mereka sampai sekarang belum mampu menyelesaikan target-target pemerintah. Misalkan sengketa lahan sampai sekarang belum selesai. Sengketa lingkungan sampai sekarang belum selesai. Nyari dana investor sampai sekarang belum selesai, belum ada gitu ya. Ada kumpulan konsorsium Nusantara gitu apa ya? Ada Alfamart, ada Agung Sedayu, ada apa segala rupa yang ngumpul di situ. Tapi kan ya sampai sekarang juga belum ada perkembangan yang progresif dari investor-investor lokal itu gitu. Ya, maksud saya balik lagi ke yang tadi itu. Ya, kok bisa semendadak ini dan setergesa-gesa ini, bahkan sampai ininya si tukang IKN-nya mundur dan atau dimundurkan gitu ya. Ini mah kalau mungkin sih ada pihak tertentu yang kredibel dan kompeten untuk menjawab pertanyaan saya, kenapa setergesa-gesa itu. Maksudnya bukan IKN-nya yang jadi masalah itu, kenapa tergesa-gesa, kenapa harus ada di situ tanpa melihat tanahnya, tanpa melihat lingkungannya, tanpa melihat warganya di situ. Kenapa harus maksa dilaksanakan, dibuat di situ tanpa melihat anggarannya berapa dan tanpa melihat kemungkinan investornya, dan bahkan tidak melihat momennya, bahwa sekarang momen orang-orang pada sakit dan butuh anggaran yang sangat besar untuk COVID, malah disuruh ngebangun itu. Nah, ini mah kalau misalkan ya, kalau memang Pak Jokowi itu alasannya tunggal adalah untuk memiliki legacy, untuk memiliki sebuah warisan bahwa sayalah yang telah memindahkan ibu kota sehingga dikenang sampai itu motif yang benar-benar keterlaluan. Bisa dibilang itu benar-benar jahat gitu. Ya karena apa? Ya karena duitnya pakai duit negara, duitnya pakai duit rakyat, kehendak pribadi, ambisi pribadi, keinginan pribadi, tetapi mengorbankan anggaran negara. Ya Pak Jokowi bolehlah kalau memang itu ya, kalau memang alasannya itu. Kalau memang alasannya seperti itu ya Pak Jokowi sangat bolehlah, tapi bikin IKN-nya pakai uang sendiri, Pak, pakai ongkos sendiri itu. Tanah pensiun yang di Solo itu mendingan jual untuk bikin IKN buat tambah-tambah gitu ya, dapat berapa miliar gitu kan, lumayan gitu. Kalau memang, tapi ya kita berharap semoga memang ini adalah yang terbaik dan semoga ini memang momennya terbaik gitu ya.